Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sobat Wahyu Bapak Adi, saya mohon nasihatnya. Ketika saya mendapat masalah, menangis adalah obat saya untuk menghilangkan masalah ini. Keluarga saya selalu menganggap saya seperti anak kecil yang menginginkan sesuatu ketika keinginannya tidak tercapai, yang dilakukan hanya menangis untuk mendapatkan sesuatu tersebut. Keluarga saya sifatnya keras, menasihati dengan suara tinggi, ada keinginan jujur, tapi takut nanti perang dunia. Seperti itu, Pak. Saya punya prinsip biar suatu saat nanti Allah aja yang beritahukan kepada mereka yang sebenarnya. Menurut Bapak Andi, bagaimana dengan hal yang seperti ini? Begini, kadang-kadang komunikasi orang yang keras itu sebetulnya bukan dia tidak sayang sama kita. Kadang-kadang kekerasan mereka itu justru karena terlalu khawatir tentang keadaan kita. Seperti dulu kita pernah bicarakan, Mas Denny, sayangnya orang tuh beda-beda. Ya, ada tipikal orang tua tuh yang kalau anaknya sakit itu digendong-gendong, ya kan, lalu dikerokin, lalu dibikinin sup, dibikinin bubur, kan gitu, disuapin bahkan, padahal sudah punya anak punya istri, ya. Ada orang tua yang sayangnya seperti itu. Tetapi ada juga, Anda jangan salah, ada juga yang sifatnya justru terbalik dari yang kita inginkan. Anaknya pulang, tiba-tiba lututnya berdarah, bajunya kotor semua, kan dia habis terjatuh waktu ngejar layangan, kan gitu. Lalu ibunya bagaimana? Rasain kamu ya. Mama juga bilang apa? Untung gak patah sekalian kakimu itu, gitu. Nah, menurut Mas Denny, si mama ini sayang enggak? Sayang nggak ya? Sayang banget. Sayang banget. Tetapi maaf, ekspresinya berbeda. Dan gini ini kadang-kadang ada pemicunya. Ada pemicunya. Misalnya begini, Anda terbiasa kalau sekali dibilangin tidak berangkat. Berarti Anda memang sengaja membuat orang ini teriak, gitu loh. Misalnya, Mas, jalan, tar. Nah, kira-kira orang yang ditolak keinginannya ini naik pitam enggak nanti? Iya, lama-lama. Iya, tar gitu lah, 5 menit. Bentar itu kan ukurannya relatif dan sedikit lah mestinya. Sebentar, ya sebentar itu sedikit. Gimana Mas? Nanti dulu lah gitu. Nah, makin naik enggak ini kira-kira? Makin naik. Akhirnya karena ini terjadi berulang-ulang, akhirnya supaya sekali nasihatin itu kena, masuk dan diikuti, akhirnya setiap ngomong keras. Nah, kitanya sendiri soalnya kalau enggak keras enggak mau dengar. Jadi jangan terlalu menyalahkan orang lain, tetapi cobalah rubahlah. Jadilah orang yang welcome, jadilah orang yang mudah dibetulkan. Jadilah orang yang bisa bekerja sama. Jadilah orang yang peka terhadap lingkungan. Namanya di rumah itu kan milik kita bersama. Jadi jangan dong lantas punya pikiran kalau ada yang kotor, wah itu kerjaan mama. Apalagi kalau punya pembantu, wah itu kerjanya mbak itu, bukan aku. Kalau perlu baru datang, mbak minum, mbak lapar. Kenapa enggak sekalian aja mbak bantuin napas gitu. Jadi ini satu sisi, ya, satu sisi. Yang kedua, ada sesuatu yang Anda tidak ketahui tentang permasalahan orang tua atau orang-orang yang Anda sayang di sekitar Anda, sehingga Anda terkena dampaknya. Nah, kalau ini perlu analisa yang lebih dalam, perlu pendekatan yang lebih intim supaya Anda tahu betul apa sih sebetulnya yang terjadi. Tetapi saya menyimpulkan, entah dengan demikian Anda harus tanggapi, Anda harus benar-benar pahami bahwa ini adalah kasih sayang mereka kepada Anda. Kok berlebihan Pak? Orang cinta itu lebay. Betul enggak? Orang sayang itu lebay. Misalnya saya memanggil istri saya, enggak mungkin namanya. Enggak mungkin namanya saja, serius. Mas Joni pernah baca BBM-nya Ting, ada namanya kan, pakai nama panggilan sayangnya, ya kan. Mas Denny pun sama, tidak akan memanggil orang yang dicintai itu dengan namanya saja. Sama ketika kita dengan Rasulullah, rasanya tidak pantas kita kalau hanya menyebut nama beliau saja. Saya sering kalau lagi sendiri, Maulaya sholli wa sallim daiman abadan.
ala habibika khairi khalqi kullihim. Enggak apa-apa. Mungkin kita lagi cinta. Cinta itu memang lebay. Jadi akhirnya kepada Anda yang kebetulan mendapatkan reaksi yang berlebihan itu, cobalah memandang dari sisi yang positif. Kalau Anda keberatan dengan itu, sampaikan, komunikasikan pada saat yang baik, pada saat kondisinya sedang bisa diberi masukan semuanya. Katakan, saya tahu Anda mencintai saya, tetapi tolong Bapak Ibu, saya ini sudah besar, kan gitu. Ingatkan saya dengan cara begini. Tapi harus komit. Kadang-kadang kita sendiri tidak komit, kita yang minta. Bu, kalau ngomong tuh sekali saja, saya sudah dengar, kan gitu. Betul enggak? Iya. Kan katanya lagi, cukup dengan sepatah kata, aku telah tahu salahku, kan gitu. Itu dia ngomong. Tetapi begitu ini mulai dilakukan, sama Mas Denny, ya Denny, iya tapi tidak bergerak. Lama-lama kenceng nggak? Iya. Balik lagi ya. Sekali lagi, tidak ada asap kalau tidak ada apinya. Thank you. Oke, itu sobat ya, semoga sudah terjawab ya. Dan namanya kita juga harus jeda kembali Bapak, nanti kita kembali.